Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang image pelayanan publik yang ada di Indonesia. Rilis hasil riset Ombudsman pada akhir tahun 2017 menunjukkan fakta bahwa sebagian besar instansi pelayanan publik di Indonesia masih memiliki baik di tingkat nasional maupun di daerah. Berdasarkan diskusi tahun 2019, seorang anggota Ombudsman menyampaikan bahwa tingkat kualitas pelayanan publik semakin rendah. Mekanisme penerimaan keluhan masyarakat juga belum dibuat secara sistematis. Ketika pelayanan publik masih buruk, maka jelas menunjukkan bahwa negara kita gagal untuk hadir bagi rakyatnya. Beberapa potret buram pelayanan publik di Indonesia, yaitu yang pertama, masih banyak instansi yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam menyediakan pelayanan. Prosedur pelayanan berbelit-belit yang sangat menyusahkan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Yang kedua, waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan. Pelayanan sangat lamban dan memakan waktu berjam-jam. Hal ini sangat tidak efisien. Yang ketiga, keterampilan petugas pelayanan tergolong masih rendah dan tidak sesuai dengan pekerjaan untuk memberikan pelayanan yang baik. Yang keempat, masih banyak petugas yang menunjukkan sikap dan cara berbicara yang tidak ramah. Yang kelima, masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum menggunakan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan perkembangan zaman. Selain kelima hal di atas, yang menjadikan pelayanan publik di Indonesia masih belum maksimal adalah maraknya korupsi di kalangan aparat pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan publik di Indonesia masih belum dapat dikatakan baik. Mulai dari masalah pendidikan dan kesehatan hingga masalah pengurusan dokumen yang berbelit-belit, walaupun hal tersebut merupakan bagian dari hak warga negara untuk mendapatkan pengakuan identitas sebagai warga negara. Permasalahan mendasar yang seperti ini sangat perlu untuk mendapatkan perhatian dari para pelayan publik. Pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik yang ada harus berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan. Nah, berikut kami akan memaparkan berupa contoh dari image pelayanan publik yang kami analisis secara subjektif. Dimulai dari saya mengangkat yaitu contoh seperti halnya pelayanan publik razia tilang polisi. Bisa saja kita perhatikan di kota-kota besar ataupun beberapa simpang-simpang kota yang ketika ada razia, hal razia baik penertiban dari safety drive ataupun kelengkapan surat-surat dari kendaraan bermotor kita ataupun mobil. Nah, hal tersebut masih banyak kita jumpai beberapa tindakan-tindakan kolusi yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari sistem penilangannya yang bisa kita nego di tempat ataupun menjadi momok yang dari dulu pun dari sebelum Orde Baru saja ini sudah terjadi sampai pada masa sekarang, yaitu tindakan yang saling bernego antara polisi ataupun pihak aparatur yang menegakkan hukum terhadap masyarakat biasa yang ingin segera cepat dilepaskan dari tilang tersebut. Hal ini masih bisa diselesaikan secara kong kali kong di tempat ataupun menjadi uang masuk dari pihak aparatur ataupun pihak kepolisian. Hal ini menjadi catatan yang sangat menciderai image publik aparatur pemerintahan. Nah, berdasarkan hal tersebut, sudah cukup banyak regulasi ataupun peraturan-peraturan yang sudah ditegakkan ataupun disokong oleh pihak yang terkait, baik itu Kapolres ataupun Kapolda. Tetapi hal-hal seperti ini masih banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat yang
akan terus-terusan saya pikir menciderai ataupun memperburuk citra pelayanan dari negara Republik Indonesia terkait penertiban administrasi surat berkendara bermotor. Ada dua jenis pelayanan yang saya soroti dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah jenis pelayanan tentang bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu yang disebut dengan program Keluarga Harapan. Ini salah satunya merupakan pelayanan pemerintah terhadap rakyat, di mana memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Kalau kita lihat dari segi pelayanan untuk membantu masyarakat, ini hal positif. Namun banyak yang bisa lahir dari pola pelayanan seperti ini, termasuk bisa membuat diindikasikan masyarakat menjadi malas bekerja karena setiap bulan ada bantuan dari pemerintah. Solusi yang saya tawarkan dari sistem pelayanan membantu masyarakat yang kurang mampu, di sini solusinya adalah bagaimana pemerintah tidak memberikan secara langsung berupa ikan yang mungkin besok habis dimakan, kemudian besoknya lagi minta lagi. Tetapi seharusnya pemerintah memberikan sebuah metode pelayanan, yaitu memberikan kail. Mana kail ini atau pancing ini, besok dia akan dapat ikan lagi, besoknya lagi dapat ikan lagi. Artinya bagaimana masyarakat diberikan sebuah alat, bukan diberikan sebuah alat konsumsi yang begitu diberi habis, hilang, dan minta lagi, tetapi memberikan alat bagaimana masyarakat bisa produktif ke depan, misalnya kail, sehingga dia bisa mengkail ikan dan bisa untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan bisa lebih nanti menjual dan mendapatkan hasil dari pancingannya. Jadi pemerintah seharusnya memberikan pendampingan kepada masyarakat yang kurang mampu supaya mereka bangun dari keterpurukan mereka dan berubah menjadi masyarakat yang mapan. Kedua yang menjadi sorotan saya di sini adalah tentang pelayanan pemerintah atau aparatur sipil negara terhadap masyarakat, di mana sering kita jumpai kita sebagai masyarakat sipil ketika kita berurusan dengan pejabat pemerintah, katakanlah mungkin pihak kepolisian, pengadilan, dan semua pegawai pemerintah atau oknum yang tidak menyesuaikan diri dengan kewajibannya, maka sebenarnya banyak hal yang mungkin dalam pelayanan terhadap masyarakat ada sebuah paradigma seolah masyarakat ketika menghadap atau datang ke kantor pemerintah selalu dianggap sebagai pengemis atau yang ingin dilayani, sementara pegawai ataupun pihak instansi pemerintah bertindak bak raja. Padahal sebenarnya pejabat-pejabat pemerintah adalah merupakan pelayan rakyat. Maka ini ada sebuah keterbalikan di mana rakyat diposisikan sebagai pihak yang lemah, sementara pejabat diposisikan sebagai raja. Ini sangat mengkangkangi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Maka tidak heran kita melihat ketika kita ingin mengurus administrasi, baik itu mungkin di kepolisian, kita merasa takut ke kantor kepolisian atau pengadilan, kejaksaan. Sebenarnya kita tidak menjadi takut karena kita adalah raja, kita adalah yang harus dilayani. Sebenarnya mindset seperti ini tidak akan ada kalau memang masing-masing aparat pemerintah dan masyarakat sama-sama mengetahui posisi masing-masing, di mana masyarakat adalah merupakan raja, pemerintah adalah merupakan
pelayan. Nah, jadi pejabat itu adalah pelayan masyarakat, bukan masyarakat yang menjadi pelayannya pejabat pemerintah. Maka solusi untuk mengembalikan kembali bagaimana citra masyarakat di hadapan para pejabat pemerintah, ya kita harus kembali ke demokrasi, di mana negara kita ini menjunjung tinggi azas demokrasi, di mana demokrasi ini kalau kita artikan adalah demokrasi, ini kekuatan rakyat. Jadi sebenarnya kekuatan itu ada di tangan rakyat, karena memang kita pemerintah ataupun ASN itu sebenarnya digaji oleh rakyat untuk melayani rakyat, maka tidak boleh seharusnya menjadi raja atas rakyat, tetapi rakyatlah raja, sementara semua ASN itu adalah merupakan pelayan untuk rakyat atau masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.